Seru banget kan tuh? Anak-anak pada main perosotan atau seluncuran. Ini dia, perosotan terpanjang versi kelokalan di saluran persawahan. Seru, Fems! Seluncuran air di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini memang unik. Fems, warga sekitar menyebutnya perosotan panjang tengah sawah. Sesuai dengan namanya, perosotan ini terletak di tengah hamparan sawah sepanjang 1 km. Para remaja dan anak-anak segera bersiap dari atas saluran tanpa alat apapun. Nah, di ujung kali terdapat gorong-gorong yang berlubang besar. Gorong-gorong ini menjadi titik awal anak-anak dan para remaja berseluncur bebas. Dari ujung sini, mereka biasa mengantri lalu menunggu giliran berseluncur. Selanjutnya, meluncur deh. Seru! Jika telah siap, semua anak-anak berseluncur secara bergantian sampai di ujung bawah. Kemudian naik lagi ke atas mengantri kembali. Ya, bermain perosotan alami ini seperti candu. Tak cukup sekali, harus berkali-kali sampai hati merasa puas. Fems, tanpa peralatan seluncur, para bocah ini lihai menunjukkan aksinya. Dari tengkurap, berdiri, duduk. Mereka bak sedang seluncur di ombak besar. Seru dan sangat mengasyikkan. Tak jarang mereka pun kadang terjatuh di tengah, namun kembali berdiri dengan galak tawanya. Para remaja dan anak-anak yang datang rata-rata menikmati liburan sekolah dan mengetahui tempat perosotan sawah dari media sosial. Tak hanya dari Mojokerto, mereka yang datang juga dari Sidoarjo dan Surabaya. Zona yuk. Dari Sidoarjo ke sini? Ya. Itu tahu dari mana kok ada di sini tempat seluncuran? Medsos, TikTok gitu mas. Rame di TikTok ya? Ya. Terus rasanya gimana main di sini? Seru mas, memacu adrenalin sih. Hah, kalau main air kayak gini sih, siapa sih yang gak suka? Udah seru, gratis lagi. Ayo, para penikmat daging, sini merapat. Joy mau kasih tahu kalau ada warung yang menjual sate kambing panjangnya 1,5 meteran, Fems. Brutal nggak tuh panjangnya? Dan banyak banget kan dagingnya? Bikin ngiler nih pagi-pagi begini kalau disuguhin beginian. Warung sate kambing ini berada di Klaten, Jawa Tengah, Fems. Karena keunikan satenya yang panjang banget, warung sate ini sampai viral. Dan antrian pengunjungnya bukan main-main deh. Udah satenya panjang, antriannya juga mengular. Mantap! Harus sabar-sabar ya kalau ingin mencicipi sate kambing yang panjangnya 1,5 meteran ini. Emang gak umum banget ya, Fems, panjang dan banyak dagingnya. Joy aja sabar nih menerima cobaan melihat daging-daging kambing yang kalian santap. Gimana enggak coba? Wong sate ini aja isinya kurang lebih terdapat 16 potong daging yang ukurannya lebih besar dari sate pada umumnya. Ada yang khas selain dagingnya yang banyak, Fems, yaitu kalau sate pada umumnya menggunakan bambu sebagai tusukannya, kalau di sini menggunakan jeruji besi, Fems. Ada alasannya nih di balik itu. Karena kalau menggunakan tusuk bambu, bisa-bisa kelamaan terbakar tusuknya saat proses pembakaran. Soalnya kan dagingnya besar-besar dan ada banyak. Jadi proses pembakarannya juga lebih sedikit lama dibandingkan sate pada umumnya. Besinya pun dapat menghantarkan panas yang baik, sehingga daging lebih matang secara merata dan empuk saat digigit. Dalam sehari, warung sate ini bisa menghabiskan 7 ekor kambing loh, Fems. Banyak banget kan? Wajar aja. Dari warung buka di pagi hari sampai sore, rame terus. Penyajiannya bisa menggunakan tusuk satenya ataupun dilepas dari tusukannya, Fems. Lalu diberikan racikan bumbu kecap yang meresap hingga ke serat-serat dagingnya. Ngiler banget nih lihat daging-dagingnya. Keroncongan perut nih Joy jadinya nih. Belum lagi aromanya. Wah, nikmat banget pastinya. Satu porsi satenya dihidangkan dengan irisan kol, tomat, dan timun, Fems. Tentunya satu porsi ya satu tusuk sate. Banyak banget kan? Kalau mau kuah-kuah pun juga ada gulainya kok. Dijamin sama lezatnya dengan sate kambingnya deh. Pokoknya jangan ragu-ragu, Fems, untuk makan daging kambing. Kan daging kambing memiliki kadar kolesterol yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya. Apalagi daging kambing ini juga merupakan salah satu sumber protein dan asam amino yang baik. Nutrisi ini bagus bagi tubuh untuk menjaga massa otot tubuh kita. Coba deh gigit satenya, Fems. Rasanya lembut, gak alot, dan gak ada bau perengus khasnya daging kambing.
Ini semua karena proses pembakaran yang tepat dan racikan bumbu yang bikin rasanya pas dan nendang banget di mulut. Dijamin puas, kenyang, dan meredam kelaparan kamu deh, fams. Yang penasaran dengan sate panjangnya setengah meteran ini? Cus, langsung aja ke warung ini ya, fams. Fams, sate sepanjang 30 cm mungkin belum ada apa-apanya sama yang satu ini. Di Tuban, Jawa Timur, ada seorang anak yang namanya terdiri dari 19 suku kata dan 120 huruf. Apa? Panjang banget kan, fams? Padahal biasanya, orang tua pada umumnya kan memberi nama anaknya antara 2 hingga 5 kata saja. Nama panggilannya sih singkat, fams, Kordo. Tapi anak kelahiran 6 Januari 2019 ini punya nama panjang Rangga Madipa Sutra Jiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkhanat Akbar Sahara Pitarik Siat Saifuddin Kutus Kosala Sura Talenta. Wih, bener-bener panjang. Joy aja sampai ngos-ngosan bacanya. Pantas aja jadi viral di medsos. Pemberian nama panjang ini bukan sekedar iseng belaka, fams. Orang tua bayi berharap sang anak kelak menjadi pribadi yang memiliki pola pikir panjang seperti namanya. Berbakti pada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Biar anak saya itu punya penalaran panjang seperti namanya, Mas. Sepanjang namanya. Fams, warga negara memang berhak memiliki nama panjang. Dan tidak ada satupun aturan yang melarang. Namun, pemilik nama panjang akan kesulitan mendapatkan akta lahir. Karena kolom nama dalam sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK membatasi maksimal hanya 55 karakter huruf termasuk spasi. Wah, repot nih ya, fams jadinya. Kordo yang bertahun-tahun kesulitan mendapatkan akta lahir akhirnya berhasil dibuatkan dokumen kependudukan. Hal ini setelah orang tua Kordo rela memangkas nama sang anak dari 19 kata menjadi 5 kata. Syukur deh, ikutan lega. Siapa yang berani lewat di jembatan yang digadang-gadang sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara? Gak tanggung-tanggung, fams. Panjangnya aja mencapai 243 meter. Widih, itu sih udah sekitar 2,5 kali panjang lapangan sepak bola. Lewat di sini dijamin ngos-ngosan dan ngeri-ngeri sedap. Gimana gak ngeri? Jembatan ini menggantung di ketinggian sekitar 121 meter dari permukaan tanah. Memang bukannya berlebihan, fams. Tapi reaksi seperti ini emang normal banget buat kamu yang sedikit takut dengan ketinggian. Maklum deh, nyali siapa sih yang gak terusik saat melintas di atas jembatan gantung ini, fams? Fams, sebelum menuju jembatan gantung, ada pertunjukan seni dan budaya Jawa Barat yang bisa kita nikmati juga di area panggung teater terbuka ini. Kalau mau ngeteh atau ngopi-ngopi cantik dulu, bisa kok. Pengunjung yang datang bisa menikmati sajian snack and welcome drink yang sederhana tapi tetap asik. Oh iya, dengan harga tiket yang terjangkau mulai dari puluhan ribu rupiah aja, kamu udah bisa datang menikmati sejuknya suasana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini, fams. Berada di ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Jangan ragu lagi deh sama damainya suasana alam yang disuguhkan. Sebelum naik ke jembatan, kita wajib memakai peralatan penunjang keselamatan sebagai antisipasi keadaan darurat. Tapi tenang, cuaca panas ataupun hujan gerimis gak terlalu jadi hambatan. Dari segi kekuatan, jembatan gantung ini cukup safety untuk dilintasi. Aman, fams. Desain bangunan, peralatan, material, atau apapun penunjang jembatan, semua sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan. Udah bersertifikasi dari pemerintah, fams. Katanya sih, jembatan ini mampu menahan beban hingga lebih dari 2 ton loh. Secara operasional, jembatan gantung Situ Gunung buka mulai pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Terkadang pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, serta hari-hari khusus, kita juga bisa loh berwisata hingga larut malam di jembatan gantung Situ Gunung ini. Tenang, mau datang pagi, siang, ataupun sore, selalu punya keunikannya masing-masing. Suasana dan cerita yang tersaji akan selalu berbeda, fams. Dengan bentangan sepanjang 243 meter, Situ Gunung Suspension Bridge menjadi jembatan gantung terpanjang yang berada di tengah hutan di Asia Tenggara, fams. Kalau dari bawah atau dasar menuju ke jembatan, ketinggiannya sekitar 121 meter. Apalagi, lebar jembatan yang gak sampai 2 meter semakin menambah sensasi ketegangan yang ditawarkan.
Buat kamu nih yang udah punya pengalaman digantung perasaannya sama pasangan, yakin deh, sensasi berayun di atas jembatan gantung ini gak kalah menguras emosinya. Hahaha. Seru, deg-degan, ditambah indah suasana pemandangan alamnya. Jadi paket komplit deh buat liburan. Bonusnya, foto-foto cantik dan ciamik. Oh iya Fems, jembatan gantung Situgunung terhubung dengan sejumlah objek wisata alam di sekitarnya. Yang paling populer dan cukup mudah dijangkau ada Curug Sawer. Jarak yang tadinya sepanjang 1,7 km menelusuri hutan jadi terpangkas sekitar 500 meter kalau pengunjung memilih opsi melintasi jembatan gantung Situgunung menuju Curug Sawer. Kecantikan Curug Sawer menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung di objek wisata Situgunung ini, Fems. Di antara hijaunya pepohonan rindang, ada air terjun yang mengalir cukup deras. Indah banget, Fems. Dari jembatan gantung Situgunung menuju Curug Sawer, kita masih harus berjalan kaki sekitar 10-15 menit aja. Objek wisata yang terkelola dengan baik dan rapi, ngebuat kita bakal terasa nyaman. Ada pusat souvenir dan jajanan kaki lima yang bisa bikin happy perut kalau sewaktu-waktu kelaparan. Dari kejauhan, gagah dan indahnya Curug Sawer terpampang dengan jelas. Fems, berada pada titik 1025 meter di atas permukaan laut. Curug Sawer memiliki ketinggian aliran air sekitar 35 meter. Curug artinya air terjun, sedangkan sawer dalam bahasa masyarakat setempat bermakna tersebar atau terciprat-ciprat. Wajar aja sih Fems, saking derasnya, cipratan air dari Gunung Sawer bisa terbawa angin hingga menyebar kemana-mana. Istilahnya disebut nyawer. Mata air pegunungan dari Curug Sawer mengalir pada aliran sungai di bawahnya. Airnya dingin dan bening, seger banget deh buat cuci muka atau sekedar merendam kaki. Sekali seumur hidup, rasakan sendiri Fems, sensasi liburan berbeda dari Sukabumi ini. Yakin deh, kamu nggak bakalan nyesel. Jiwa raga happy, hidup makin berenergi. Ditunggu ya di Sukabumi. Fems, sekarang kita menengok ke bawah tanah. Yuk! Ternyata jalan bawah tanah atau underpass terpanjang di Indonesia ada di daerah istimewa Yogyakarta loh. Jalan bawah tanah ini selesai dibangun pada akhir 2019 lalu. Underpass ini diklaim sebagai underpass atau jalan bawah tanah terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1,3 km. Memasuki jalan terowongan nuansa lokal sangat terasa. Di setiap ujung terowongan terdapat ukiran Kala Makara yang mengingatkan kita pada tempat wisata Taman Sari di Yogyakarta. Kita tidak akan bosan saat melintasi terowongan ini, Fems. Masing-masing sosok penari atau gambar itu, masing-masing karyanya itu berbeda gerakannya, sedikit berbeda. Jadi kalau kita melintas dengan kecepatan tersebut, itu jadikannya kayak gerak. Di terowongan ini, Fems, ada sekitar 54 ornamen penari khas Kulon Progo dan Purworejo, yakni Anggo. Sosok penari ini terbagi dalam 4 gerakan. Sedangkan di sisi menuju Yogyakarta, ada 51 ornamen tari jatilan yang juga dibagi dalam 4 gerakan. Wah, udah kayak animasi aja di ketika kita melintas. Seolah ornamen ini akan bergerak menari. Agar gambar terlihat menari, pengendara seperti kita disarankan untuk bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Kedua ornamen seni yang terpasang ini adalah karya seorang seniman pahat bernama Imada Widya Diputra. Terowongan ini menjadi akses menuju Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunannya dilakukan sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pembangunan underpass itu diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya. Panjang 1,3 km itu terdiri dari bangunan terowongan sepanjang 1095 meter, serta jalan pendekat arah timur dan barat masing-masing sepanjang 110 meter dan 100 meter. Dengan panjang tersebut, underpass ini diharapkan dapat menghubungkan Purworejo dan Yogyakarta melalui Jalan Nasional Pantai Selatan atau Pansela Jawa. Wets, tapi ada beberapa ketentuan yang sebaiknya kita patuhi, Fems. Pertama, kecepatan maksimal melintasi di terowongan ini adalah 60 km per jam. Ingat, nggak boleh melebihi ambang kecepatan ya, nanti bisa berbahaya dan menyebabkan kecelakaan fatal loh. Kedua, dilarang berteduh atau berhenti di sepanjang jalan terowongan ini ya. Apalagi berhenti cuma sekedar bersuah foto. Waduh, ini tentu bisa membahayakan keselamatan.
Oh iya Fems, kalau mau main air yang memicu adrenalin di Jawa Timur, ada nih referensi joy nih buat kamu nih Fems. Lokasi tepatnya di wilayah Malang, namanya Hawaii Water Park. Di sini terdapat berbagai wahana kelas dunia dengan konsep The Wildest Water Park in Indonesia. Wahana yang menjadi idola di sini yaitu Waikiki Beach atau kolam tsunami. Tapi tenang aja Fems, keselamatannya pasti terjamin karena ada banyak lifeguard yang akan menjaga saat wahana tsunami dimulai. Wahana kolam ini hanya beroperasi di jam-jam tertentu. Kalau udah di area kolam, kamu harus siap-siap nih merasakan diterjang gelombang yang cukup deras. Bahkan ada tingkatan levelnya nih Fems. Level 1 masih gelombang awal, ibaratnya ya perkenalan lah ya. Gelombang kedua mulai deh berasa seperti ombak. Kalau udah ada suara sirine, wah tandanya gelombang akan datang nih Fems. Dalam waktu sekejap, posisi kita pasti langsung tergeser. Tapi makin menjauh dari sumbernya, malah gelombangnya akan semakin besar. Karena itu, orang-orang yang ada di tepi kolam ini juga gampang terhempas, Fems. Pokoknya, selama berada di kolam tsunami, gak boleh panik ya, Fems. Tinggal ikuti aja instruksinya. Lanjut ke wahana lainnya, yaitu jet coaster. Wahana ini menjadi salah satu yang terpanjang di Asia. Seluncuran air ini punya ketinggian 20 meter dengan panjang lintasan 225 meter. Permainan ini bisa dilakukan oleh 2 orang dengan maksimal berat 180 kg. Wah, saya masih bisa nih, Fems. Saat meluncur, dijamin kamu nggak bakal teriak sekali aja, tapi berkali-kali, Fems. Lintasan berputar dengan lorong di berbagai tikungan serta lintasan menanjak bikin stres kamu langsung hilang, Fems, dengan teriakan yang lepas. Kalau yang satu ini namanya Ecolude Slide, yaitu wahana seluncuran dengan ketinggian 15 meter dan panjang 100 meter. Untuk bermain di wahana ini harus menggunakan papan seluncur. Meluncurnya juga dengan posisi kayak Superman gitu, Fems. Dijamin seru deh pokoknya. Nah, kalau udah puas teriak-teriak, kita santai dulu nih di kolam Lazy River. Kalau ini sih, Fems, cukup mengapung di atas ban dengan mengikuti arus yang pelan. Kalau masih kurang santai juga, cukup main aja di kolam biasanya, Fems. Ya, namanya juga liburan keluarga, ya nggak, Fems? Jadi, semuanya harus happy. Fems, sorry. Saking serunya, waduh. Tapi kali ini Joy mau spill arena water sport yang lain daripada yang lain. Banyak yang menyebut olahraga ini sebagai rolling donut boat. Wih, seperti nama camilan ya, Fems. Tapi ini bukannya manis. Donat yang satu ini justru memacu adrenalin. Dalam satu sesi waffle boat, pengunjung akan diajak memutar sebanyak 2 kali putaran. Sesekali tali akan diulur dan ditarik untuk merasakan sensasi zigzagnya nih. Oh iya, kamu juga bisa request loh, Fems, sejauh mana ingin memutar dan kecepatan yang ingin digunakan. Yang pasti makin cepat, makin seru. Meski seru, tapi jangan lupa pegangan yang kencang ya. Soalnya dengan kecepatan tinggi bisa jadi pengunjung terpental, terus malah kecebur deh dan basah kuyup. Kalau mau yang full basah-basahan sih, kamu jangan sampai melewatkan wahana banana boat ini ya, Fems. Setelah ditarik kencang-kencang, siap-siap nih, Fems, buat nyebur. Soalnya disitulah asiknya banana boat. Pengunjung akan diajak ngepot sampai terbalik, Fems. Woohoo! Tenang, Fems. Dengan menggunakan pelampung, dijamin bagi yang nggak bisa berenang akan tetap aman kok. Ngomong-ngomong soal banana nih, Fems, ternyata nama banana boat sendiri ini bukan diambil dari bentuknya yang seperti pisang, melainkan dari kapal cepat yang menarik ban karetnya. Loh, kok? Jadi gini, Fems, dulunya nih kapal cepat ini digunakan untuk mengantar pisang dari Hindia Barat ke Eropa. Karena sifat pisang yang cepat busuk, Fems, makanya harus menggunakan kapal cepat ini agar cepat sampai di tujuan. Kalau sekarang sih, kapal cepat ini justru banyak digunakan untuk kepentingan wisata ya. Yang ini nih, lokasinya bukan di laut, melainkan di danau. Beuh. Yang bikin makin spesial, danau satu ini terletak di dalam area Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan.
Inilah salah satu lokasi perhelatan Asian Games 2018 lalu. Gokil! Ya udah, daripada penasaran, langsung aja. Yuk, kita kulik keseruannya. Let's to the go! Palembang kemudian berbenah dan membangun Jakabaring Sports City yang menjadi pusat perhelatan Asian Games, fans. Meski telah berakhir, peninggalan Asian Games ini gak jadi sia-sia kok, fans. Jakabaring Sports City ini masih eksis dan ramai pengunjung. Apalagi pada akhir pekan. Widih, full tank. Selain jadi tempat olahraga, lokasi ini juga jadi wisata healing tipis-tipis bagi warga Palembang dan sekitarnya. Menariknya, bukan cuma dengan kendaraan pribadi atau berjalan kaki. Jika melakukan pemesanan sebelumnya, Jakabaring Sports City ini juga menyediakan shuttle bus yang akan mengantarkan pengunjung berkeliling area ini, fans. Sebelum pulang, yuk santai-santai nih sambil mengitari Jakabaring Sports City menggunakan sepeda listrik. Kamu bebas kok membawanya keliling, fans. Bisa boncengan atau mau sendirian, bebas, gas! Wait, tapi tetap harus berhati-hati ya, karena gak ada jalanan yang dikhususkan sebagai jalur sepeda listriknya, fans. So, gimana keseruan sehari di Jakabaring Sports City? Saik banget kan? Apalagi buat kamu yang sedang berkunjung atau lagi explore Palembang. Wah, ini bisa banget nih nyobain berbagai wisata seru di sini yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Legit, lezat, menggigit. Di mana lagi nih bisa ketemu pempek moza kayak gini? Ya cuma di desa wisata Burai. Pas banget nih buat yang lapar habis main air tadi. Desa ini bukan cuma kaya akan wisata dan budaya, kulinerannya juga gak kalah nendang nih, fans. Meski di desa, tapi inovasi kulinernya gak kaleng-kaleng kan? Biar gak penasaran, sini-sini Joy bocorin ya. Sebagai kuliner andalan Sumatera Selatan, pempek juga eksis nih di desa Burai. Bedanya di sini pempeknya nggak cuma isi ikan doang, fans, tapi juga ada isi mozzarellanya. Pempek mozzarella ala desa Burai ini menggunakan bahan utama ikan gabus. Soalnya selain rasanya lezat, harganya pun masih terjangkau. Zaman dulu, ikan yang digunakan adalah ikan belida, fans. Tapi kini ikan belida sudah termasuk sebagai ikan yang dilindungi. Soalnya jumlahnya sudah jauh berkurang, bahkan hampir punah, khususnya di Sumatera Selatan. Oh iya, fans, gak heran deh kalau pempek jadi kuliner juara di Sumatera Selatan. Soalnya, hidangan yang satu ini dinobatkan sebagai salah satu dari 5 olahan makanan laut terenak di dunia loh. Bahkan mampu mengalahkan sushi yang berasal dari Jepang. Waduh, ini baru Indonesia mendunia. Gak cuma itu, pempek merupakan industri makanan terbesar di Palembang dan bahkan se-Sumatera Selatan loh. Industri ini telah memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Soalnya ada ratusan usaha kecil dan menengah di Sumatera Selatan yang menjalankan bisnis pempek. Oh iya, gak cuma isiannya yang kekinian, fans. Tampilan pempek mozzarella ini juga gak mau kalah. Dengan menggunakan berbagai pewarna alami seperti buah naga dan pandan. Hasilnya, pempek jadi full color, alias penuh warna. Widih, ciamik. Fans, pempek ternyata gak cuma eksis di Indonesia loh. Di beberapa negara lain di dunia, banyak juga olahan ikan yang serupa dengan pempek. Nah, buat para pengunjung, gak cuma bisa mencicipi nikmatnya pempek desa Burai, buat yang ingin membawanya sebagai oleh-oleh juga bisa banget, fans. Next! Belum puas kulineran di sini, jangan sampai melewatkan gurih renyahnya kerupuk kemplang khas desa Burai. Berbeda dengan wilayah lain yang menggunakan ikan tenggiri sebagai bahan utama kerupuk kemplang, di sini ikan yang digunakan adalah ikan toman, fans. For your info nih, fans, ikan toman atau giant snakehead adalah ikan air tawar yang menjadi predator teratas di lingkungan perairan Asia Tenggara, fans. Ikan yang dianggap sebagai ikan pengasuh karena seringkali berada di sekitar ikan kecil ini kerap dijadikan hadiah atau simbol keberuntungan dalam budaya masyarakat. Dalam budidaya perikanan, ikan ini banyak dibudidayakan karena dagingnya yang lezat. Di Sumatera Selatan, ikan toman bukan cuma dijadikan kemplang kayak gini, fans. Ikan yang dapat tumbuh hingga sepanjang 1,5 meter, ini juga sering dijadikan olahan kuliner lainnya. Salah satu yang paling juara sih pindang ikan toman, fans. Mantap! Oh iya, fans, seperti pempek, kemplang juga sudah mendunia loh. Kemplang asal Sumatera Selatan juga sudah menembus pasar dunia. Salah satunya India, Kamboja, dan Cina. Gak heran sih, kerupuk memang sudah jadi kudapan idola internasional, fans. Bayangin aja,
Belanda bahkan mengekspor kerupuk senilai 56 miliar rupiah setiap tahunnya. Wow! Camilan yang bisa disebut sebagai Indonesian crackers atau crackernya Indonesia ini memang memiliki rasa yang gurih dan cocok di lidah banyak orang, fams. Wah, kalau begini makin banyak aja nih kuliner kebanggaan Indonesia yang sukses bikin hati warga dunia kepincut. Hahaha. Trekking di tanjakan, melewati hutan-hutan, atau melewati bongkahan batu besar dengan derasnya air yang pacu adrenalin kayak kegiatan canyoning. Itu sih, B aja, biasa. Hehehe. Mau yang lebih luar biasa, fams? Nih, cobain nih. Trekking underwater. Iya, di dalam air. Yang jadi pertanyaannya, gimana cara tenggelamnya ya? Gimana cara ambil nafasnya? Wah, keren! Ingat, kegiatan ini bisa dilakukan oleh yang terlatih dan berani ya. Untuk pemula maupun expert, wajib nih ajak pendamping atau sebutannya buddy. Mereka lah yang akan jadi penyelamat pertama kita kalau terjadi sesuatu. Walaupun sudah ada tim rescue-nya sih di lokasi. Umumnya bertualang seperti ini di dasar laut. Tapi berbeda nih sama satu ini. Trekkingnya malah di dasar curug atau air terjun. Dengan kedalaman curug ini kurang lebih 4-5 meter. Untuk alat safety-nya hanya menggunakan mask selam. Karena ini tidak terlalu dalam, jadi alatnya lebih ringkas dan sederhana. FYI, kita hanya bisa melakukan kegiatan ini saat cuaca cerah. Saat hujan, gak disarankan ya. Selain karena alasan keselamatan, air curug ini saat hujan jadi keruh. Nanti kita nggak bisa lihat apa-apa lagi di dasar curug. Sebelum nyemplung, mari kita pemanasan dulu, fams, untuk mencegah terjadinya cedera. Untuk trik ambil nafas saat di dalam air, Kak Amel ini bakal kasih tipsnya nih, fams. Nafas harus banyak. Jadi pertama itu ngambil nafas tarik yang paling banyak, paling dalam. Tapi kita harus rileks. Pertama, semua organ kita harus rileks, pemanasan, baru kita narik nafas. Tahan, baru kita bisa turun ke bawah. Tuh kan, yang penting rileks, jangan panik. Soalnya, panik ini bisa mengurangi oksigen dalam tubuh. Ketika di dalam air, usahakan jangan membuka mulut. Nah, untuk cara biar tenggelam di dalam air, tentu harus bawa beban. Kak Amel memilih beban yang ada di alam aja, yaitu bebatuan. Pilih sesuatu dengan beban berat. Kita bisa tester nih, angkat batu dulu kok. Bisa coba peluk 2-3 batu. Kalau sudah terasa berat, come on, saatnya nyemplung. Tenang aja, pas sudah di dasar curug, tubuh akan terasa lebih ringan kok. Melangkahnya juga gampang. Begitu udah merasa nggak kuat, jangan dipaksain ya. Buang batunya, dan kita bakal langsung naik ke atas. Tapi kalau masih kuat, lanjut sampai ujung. Waktu yang dibutuhin untuk trekking, ini dari ujung ke ujung dengan luas curug seperti ini kira-kira perlu 1 menitan. Buat tips melangkah di dasar curug, yang penting posisi tubuhnya tegak. Terus melangkah harus yakin. Dan kalau bisa, langkahnya agak lebar. Biasanya tergantung kontur dasar curug juga nih, fams. Ada bebatuan tinggi dan rendah. Kalau dari batu yang tinggi, kita sambil peluk batu, langsung loncat aja ke bawah. Fams, udah pernah dengar kolam renang buatan terbesar di Asia Tenggara? Kebayang nggak tuh, kolam ini luasnya sekitar 6,3 hektar dan panjang 800 meter. Fakta ini membuktikan luas permukaan kolam ini setara dengan 50 kolam renang untuk Olimpiade loh. Daya tampung airnya mencapai 115 juta kubik. Oh my wow! Karena luas, kolam renang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau ini gak hanya digunakan untuk berenang saja. Tapi ada beberapa permainan air seperti jet elevator, paddleboard, kano, cable sky, dan lainnya. Meski punya label kolam buatan, kolam renang ini diklaim ramah terhadap lingkungan karena memakai produk kimia 100 kali lebih sedikit dibandingkan dengan kolam renang buatan lainnya. Sebagai gantinya, digunakan teknologi Invivated Crystal Lagoons yang berguna menyaring air laut, fams. Teknologi ini ramah terhadap lingkungan, hemat energi, dan lebih efisien. Gak heran
kalau kolam renang ini punya air yang sangat jernih dan berwarna kebiruan layaknya crystal water. Uniknya lagi nih fams, kolam renang ini memiliki konsep yang mirip banget dengan pantai agar pengunjung gak bosan. Bagian tepinya dibuat landai dan miring ke tengah layaknya pantai. Wets, ini bukan pasir pantai sungguhan ya, melainkan fiber putih yang sekilas seperti di pantai. Tenang, pasir putih ini tetap ada di tepian kolam tanpa tersentuh air. Karena kolam renang yang terlalu luas, ada kok kapal yang bersedia untuk mengantar berkeliling ke seluruh penjuru kolam renang. Hehe, lumayan gempor nih kalau harus berenang dari ujung ke ujung sejauh 80 meter. Hahaha. Udah hampir 45 menit nih, Joy cuap-cuap di sini, fams. Kalau masih kurang, belum ada yang ngeklik di hati, besok nonton lagi ya di jam yang sama, hanya di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Joy pamit, have a great day, fams.